Bagaimana jika keadilan bukan hanya soal menghukum orang jahat, tapi juga soal mengangkat mereka yang tertindas? Hari ini, saat kita melanjutkan tema keadilan, Amsal memperkenalkan dua kata yang berbeda untuk keadilan. Yang satu tentang keadilan dasar, dan yang satu lagi tentang pemulihan. Keduanya menggambarkan dunia yang bisa diubah jika umat Tuhan mencerminkan hatinya. Yuk, tetap di sini. Karena yang akan kita bahas sangat relevan dan menantang untuk setiap orang percaya. Amsal pasal 21 ayat 7 dan pasal 22 ayat 7 sampai ayat 8. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Melakukan keadilan. Dalam Amsal pasal 22 ayat 8, kata Ibrani yang digunakan untuk keadilan adalah tzedekah, yang berarti keadilan utama. Artinya adalah hidup dengan adil, memperlakukan semua orang dengan martabat yang sama, tanpa memandang ras, status sosial, atau kondisi ekonomi. Inilah jenis keadilan yang seharusnya mewarnai hubungan dan struktur kehidupan kita sehari-hari. Lalu dalam Amsal pasal 21 ayat 7, kita menemukan kata mishpat, yang berarti keadilan pemulihan. Ini adalah tindakan memperbaiki ketidakadilan, membela mereka yang ditindas atau dirugikan. Dalam dunia yang sempurna, di mana tzedekah dijalani oleh semua orang, mishpat tidak akan lagi diperlukan. Tapi karena dunia ini rusak, Tuhan memanggil umatnya untuk melakukan keadilan, terutama kepada janda, yatim piatu, pendatang, dan orang miskin. Zakaria pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10 dan Mazmur pasal 82 ayat 2 sampai ayat 10:4 menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Melakukan keadilan bukan cuma soal sikap. Itu berarti membela mereka yang rentan di mata hukum, seperti yang dilakukan Tuhan sendiri, menurut Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai ayat 19. Dan itu juga berarti berbagi apa yang kita miliki supaya tak ada yang kekurangan, seperti yang tertulis di Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayat 7. Mengabaikan atau menolak kebutuhan orang-orang lemah bukan hanya kurang kasih, itu adalah ketidakadilan. Dan Amsal pasal 21 ayat 7 mengingatkan kita bahwa kekerasan dan penindasan akan kembali menghantam si pelaku. Kekerasan orang fasik akan menyeret mereka pergi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk peduli pada kedua bentuk keadilan ini, keadilan utama dan keadilan pemulihan. Kenapa? Karena Tuhan peduli. Amsal pasal 14 ayat 31 berkata, "Siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya, tapi yang menunjukkan belas kasih menghormatinya." Mari kita berhenti bentar dan mikir, pernahkah kamu melihat contoh nyata, besar atau kecil, dari orang yang menjalani keadilan utama atau keadilan pemulihan? Seperti apa wujudnya dalam hidupmu? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sering berpikir bahwa keadilan adalah urusan pengadilan atau pemerintah. Tapi Engkau memanggil kami untuk melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, membela, memulihkan, dan berbagi. Ampuni kami saat kami menganggap peduli pada orang miskin hanya sebagai pilihan tambahan, bukan panggilan keadilan. Bentuklah kami agar hidup dengan keadilan, kemurahan hati, dan belas kasih, seperti Engkau. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.